Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Sebenarnya itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang, itu kita sendiri. Kalau dia agak baik dikit dan menjadi antum habis maksiat, nyesel nggak? Habis nyesel, nyalahin diri nggak? Atau nyalahin orang? Sama. Nyalahin diri, nyalahin orang berarti an-nafs al-law. Masuk ke bab mujahadatun nafs. Apa arti mujahadah? Mujahadah dari kata jahada yujahidu mujahadatan fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Artinya apa? Bazlul juhd fi mukhalafatin nafs. Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kehendak-kehendak buruk dari dalam jiwa. Jam segini enaknya tidur atau ngaji menurut badan nih, tapi batin bapak maunya ngaji. Maka yang duduk sekarang itu bukanlah nafs yang ammarah, tapi nafs yang sudah mulai masuk ke gerbang mutmainnah. Baru gerbang pak, jangan senang dulu. Ya, an-nafs ini jiwa kita, sebagaimana sudah masyhur disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut innan nafsa, sesungguhnya jiwa, ada yang apa? Ammarah, bukan amarah. Ammarah. Ammarah bahasa Arab artinya yukthirul amra, banyak nyuruh-nyuruh kepada apa? Bisu, dengan yang buruk-buruk. Jam 3 enaknya tahajud atau molor. Molor ya. Itu normal. Normal itu. Tapi mujahadatun nafs itu melawan sisi normal manusiawi. Menjadi di atas itu. Yang gak pernah tidur, yang gak pernah capek itu siapa? Malaikat. Malaikat itu nggak pernah tidur. Maka di saat seseorang melawan rasa ngantuknya, dia sedang menghidupkan sisi malaikat dalam dirinya. Karena dalam diri kita ada karakter nuriyah, karakter malaikat. Kalau mau makan, antum mau makan nih. Normalnya orang kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 lapar nggak? Terus antum shaim, puasa. Malaikat makan nggak? Ah, itu namanya mukhalafatun nafs. Mencoba melawan kebiasaan diri. Biasanya makan, dia nggak makan. Nah, jiwa itu level pertama namanya ammarah bisu. An-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada yang negatif. Enggak saya, enggak antum, sama. Mau ustadz, mau kiai, hatta wali. Apalagi cuma wali murid ya. Hatta wali Allah, itu ada an-nafsnya, al-ammarah bisu dalam dirinya. Bedanya dia bisa meredamnya. Jadi jangan dikira para wali itu selamat juga dari an-nafs al-ammarah. Dia ada dalam dirinya, namun Allah mengizinkan untuk meredamnya. Ciri-ciri an-nafs al-ammarah, ide-idenya untuk berbuat yang rendahan itu lebih banyak daripada yang tinggi, yang bernilai. Keinginannya untuk berbuat yang buruk lebih banyak daripada keinginannya melakukan kebaikan. Nah, itu ammarah bisu. Bahkan ammarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah. Dia menjadi agen-agen maksiat. Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Itu ammarah bisu. Sebenarnya itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang, itu kita sendiri.
Kalau dia agak baik dikit, dia menjadi an-nafs al-lawamah, jiwa yang lawamah. Apa arti lawamah? Lama yalumu lauman, mencela. Lawamah yang banyak mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Coba, antum habis maksiat, nyesel nggak? Habis nyesel, nyalahin diri nggak? Atau nyalahin orang? Sama. Nyalahin diri, nyalahin orang, berarti an-nafs al-lawamah. Ada penyesalan, lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain. Ini gara-gara dia nih, gitu ya. Atau ke diri sendiri. Kalau sudah bisa menyalahkan diri sendiri, berarti sudah lolos dari nafsul ammarah, masuk ke nafsul lawamah. Dari nafsul lawamah sudah di ujungnya. Karena sudah bisa memandang bahwa diri kita lah yang bermasalah. Ciri-ciri nafsul lawamahnya belum bisa disembuhkan. Kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. Ini karena handphone nih. Ini karena musik nih. Musik yang disalahin. Kan baru muncul kemarin, ada artis mau hijrah, mau taubat. Yang disalahin gitarnya yang disalahin. Dia yang maksiat, yang disalahin musiknya. Musik itu awal pembuka maksiat. Masya Allah. Saya nggak bela-bela musik juga. Karena saya nggak bisa main musik. Tapi kalau dia menyalahkan musik, berarti dia belum menyalahkan dirinya sendiri. Yang disalahkan diri kita sendiri. Anda mau tanya sama antum, lebih berbahaya musik atau smartphone? Penyebab maksiat. Lebih banyak maksiat yang ada di smartphone yang antum pegang itu atau musik? Cuma karena musik, banyak lawan jenis yang suka sama dia, lalu dia tergoda. Yang dia salahkan musiknya. Ada kok orang main musik tak tergoda, malah nggak laku-laku juga ada. Jadi gagal karena belajar tazkiyatun nafsnya tidak benar. Belajar tazkiyatun nafsnya ala hawa nafsu yang baru. Jadi belajar tasawufnya tidak dengan cara ulama ahli tasawuf, tapi dengan cara ulama yang mengharamkan tasawuf. Akhirnya begitu jadinya. Ya, terjadilah yang antum tonton beberapa bulan ini. Rame nggak? Rame, ya. Berarti ada yang masalah dalam dirinya, ada masalah dalam gurunya. Karena tidak bisa mengarahkan. Jika engkau ingin menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita kalau maksiat nggak usah salahkan orang. Kita yang masalah. Baik. Nafs berikut apa? Udah lawamah naik ke mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menyempurnakan jiwa, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa bahwa di dalam dirimu hai jiwa ada fujur dan takwa. Ini banyak yang salah terjemah ayat, dikira Allah lah yang membisikkan kepada jiwa keburukan dan kebaikan. Bukan. Coba perhatikan ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha. Lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa sifat buruknya ini loh, dan takwaha, sifat baik kamu ini. Bukan terjemahannya Allah lalu membisikkan supaya dia berbuat baik atau berbuat buruk. Nah begitu, ya. Ini ada fi di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada satu riwayat yang masyhur di kitab-kitab. Cuma sayang setelah diteliti Imam Suyuti, Imam Ibnu Jauzi, riwayatnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Sesuai dengan ayat-ayat ini. Bahwa dahulu kala
awal Allah menciptakan nafs jiwa. Ini riwayat didoifkan. Emang doif, setelah saya teliti doif. Tapi riwayat ini saya masukkan ke Israiliyat. Kalau masuk ke Israiliyat kita boleh cerita. Ya. Tatkala Allah menciptakan nafs, lamma khalaqallahu nafs. Ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, man ana wa man anta. Aku siapa, kamu siapa? Apa kata jiwa? Anta, anta, ana, ana. Apa kata jiwa? Ente, ente, ane, ane. Jadi yang suka ngomong gua, saya, itu sifatnya nafs. Jujur, suka nggak ngomong saya, menurut gua? Seneng nggak? Seneng ya? Kok dia nggak menghargai saya? Gitu. Pernah ngalamin gitu nggak? Ya. Kok dia nggak menghargai aku? Nah, ada perasaan begitu dalam berinteraksi? Berarti nafsnya lagi on, Pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, man anta? Wa man ana? Siapa kamu? Siapa aku? Sama jawabannya. Aku, engkau. Makanya sifat egois itu sifatnya nafs, bawaan nafs. Jadi nafs ini itu dulu pernah Allah Subhanahu wa taala celupkan kepada bi'iruz zulumat, ke dalam kegelapan syahwat. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh ini kayaknya berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung, nafsu kita sama-sama jelek. Mau saya, mau antum sama. Ya, jadi nggak usah putus asa ya. Biasa aja. Siapa tahu antum lebih mulia dari aneh. Gitu, dalam nafs. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsnya udah rusak. Nafsnya udah rusak. Baik. Lalu, Allah buatlah nafs itu lapar. Dibuat lapar itu nafs. Sekian ribu tahun dia lapar. Lalu Allah bertanya lagi, Tuhan nafs, man ana wa man anta? Saya siapa? Engkau siapa? Kata Allah. Barulah nafs itu merasa butuh. Apa kata nafs? Ya Rabb, anta Rabbi. Engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Sedangkan aku adalah hambamu. Inilah asal muasal daripada tazkiyatun nafs. Mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal. Lapar. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Gak bisa lebih dari itu, gak bisa kurang juga dari itu. Dibikin lapar dia. Jadi kalau antum merasa bahwa kok susah ngelola diri ini, puasa. Jangan hanya puasa fisik, mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa ngomong yang buruk-buruk? Jangan puasa ngomong gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang, bisa nggak? Pernahkah kita puasa tidak memikirkan dunia? Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani An-Naqsyabandi itu kalau beliau terpikir dunia, beliau tobat mandi wajib. Mandi tobat. Ada orang begitu, Pak. Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia nggak? Nyari handphone. Bener. Antum bangun tidur nggak nyebut nama Allah. Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Itu an-nafs al-mulhamah. Allah ngasih tahu kepada jiwa,
Di dalamnya ada fujur, kekejian, kehinaan, syahwat yang meledak-meledak. Dan juga ada taqwa, ada nilai baiknya. Maka sampai nanti, sampai kita mati, ini gak akan selesai. Walaupun sudah naik jadi nafsu mutmainnah. Maka jangan pernah merasa aman dari diri kita. Saya nggak pernah merasa diri saya aman. Apalagi udah sok-sok suci, doain orang lupa doain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah, dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik, udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah beberapa bulan, udah berani menggurui orang lain. Lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini, ya. Sedih dengan diri kita sendiri. Kok kita mau juga nonton orang begitu? Ya. Baik. Inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya. Kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah, fujur. Ada yang halal, mau yang haram. Emang begitu kita. Maka Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru taqwa. Walaupun secara bahasa Arab wow itu artinya setara, tapi secara makna apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahu Allah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat susunan, maka beliau mengatakan, mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya. Bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum, kan? Kan nggak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya, dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya. An-nafs al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan, mujahadah itu nama sekolahnya. Kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain? Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Nggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa, tobat, ya, tobat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs, tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya.
Kayak gitu modelnya. Ya. Karena nggak tahu petanya tadi, dimulai dari jiwa yang empat. Amarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. Empat aja udah cukup dulu sebelum yang tiga yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa itu tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor. Kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat, tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Nah, pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya, jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat, pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudhu, lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak, baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita. Ya. Mau ngamalin ya? Sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz, ya makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi nggak? Dianjurkan mandi nggak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil, kita sudah Islam. Melakukan maksiat, udah tahu lebih gede nggak dosanya? Lebih gede dosanya, maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah, mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir. Sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur nggak? Lebih wajib nggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Ya, coba mandi tobat. Ini amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu nggak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut taubat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah nggak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada minum khamar. Itu tua, kalau nggak diminum
Nggak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf dalamnya apa? Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang taubat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan torikot lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan nggak masa depan? Nggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah, bermujahadalah, ya. Jahidu artinya bermujahadahlah. Fillah. Jadi ada dua. Jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya. Surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridho kami. Lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh. Sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk, artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu. Tidak hanya satu tariqah, bisa banyak tariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah. Sayyidina Umar itu kalau beliau salah,
puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqatnya Umar? Ada yang kuat thariqat Umar? Bid'ah nggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada nggak dalilnya? Pernah nggak Nabi ngomong? Enggak, Umar dapat 2 ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya, dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 udah disebut riya. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqat sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar nggak kita? Nggak bisa benar. Ya. Tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan. Di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja, Pak. Ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78. Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah. Dengan haqqa jihadih. Dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan? Ini bukan sunat, Pak. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah. Tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib gak? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban, ya, nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Gak mungkin. Maka Allah titipkanlah, ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustadz juga, karena ustadznya ngomong pakai dalil juga bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong ente percaya, giliran kita yang muslim ngomong ente nggak percaya. Yang paling lucu musim maulid ini mau maulid, ya, benar mau maulid. Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid ini mereka ambil, mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita ahlus sunnah itu juga punya data sendiri bahwa maulid itu bukan dari Syiah, bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu, selevel Syekh Soleh Fauzan, imam salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon.
Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya manhaj su'uzoniyah, ya, bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab nggak aja puas. Tahun lalu kita udah bales, ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya bulan Maulid. Ini so far Ustaz ya. Oh bulan Maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi, enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya lebih gawat lagi. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh ya. Mereka udah nggak bilang kita Ustadz, Buya, Kiai. Nggak masalah. Kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabbuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristiani. Kalau tasyabbuh menyerupai orang Kristen, orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik. Membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan kebenaran pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi nggak ada namanya bulan maulid sama Ramadan, dua aja. Tiap bulan ada maulid, bener nggak? Tiap bulan ada perjanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca Syaraful Anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Tapi karakter jiwa qabiliyatun litaghyir. Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Kayak puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses nggak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses nggak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum ketika mau melatih diri sendiri tapi tidak punya guru. Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini. Imam Ghazali butuh guru nggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al-Farmadi. Imam Nawawi berguru nggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari pengarang hikam berguru kepada Imam Al-Mursi. Imam Al-Mursi orang alim panjang umurnya, sahibul Mukasyafah, berguru kepada Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Mashis. Begitu mereka. Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban berguru kepada gurunya Mirkulal. Mirkulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Hamad Ad-Dabbas. Nggak ada yang nggak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat nggak berguru, ya. Hebat amat itu nggak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya. Buat manjat sendiri ya silakan. Man la syaikha lahu la yuslih abadan. Siapa yang tidak berguru tidak akan pernah sukses selamanya. Siapa yang belajar bahasa Inggris nggak berguru nggak akan sukses berbahasa Inggris. Siapa yang tidak berguru untuk bahasa langit, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa langit. Itu bahasanya ya. Horornya kira-kira begitu. Malaikat itu kan makhluk langit. Jika karakter mereka mau kita pinjam, maka ini bahasa-bahasa mereka kita harus pahami. Bahasanya bukan bahasa mulut. Ya. Maka wajib seseorang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Nggak bisa pengajian kita begini Bapak. Ini
cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui, baru masuk kepada prakteknya. Beda orang, beda masalah. Ada sahabat Nabi datang, mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Wahai Rasulullah, aku pengen yang lebih. Apa kata Nabi? Jangan marah. Sampai 3 kali. Falakal jannah, pasti masuk surga. Datang orang lain, bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan terbaik? Nabi menjawab, it'amut ta'am, kamu memberi makan. Datang orang yang lain, wahai Rasulullah, apa aman paling tinggi? Nabi mengatakan, al-imanu billah, percaya kepada Allah. Berarti beda orang, beda cara. Inilah dalil kenapa thariqah itu banyak. Paham? Ustadz, saya pusing, kenapa di sono ada Tijaniyah, di sono ada Idrisiyah, di sono ada Naqsyabandiyah, di sono ada Samaniyah, di sono ada Syadziliyah, di sana ada Qadiriyah. Kenapa? Memang dari nabinya sudah begitu. Antara Sayyidah Aisyah beda thariqah dengan Sayyidah Juwairiyah dan Safiyah. Sayyidah Aisyah thariqatnya thariqat ma'rifat, ngaji. Sayyidah Safiyah thariqatnya thariqat zikir. Makanya Sayyidah Safiyah dan Juwairiyah dia punya biji-biji 4.000 dan Nabi tidak pernah membid'ahkannya. Nabi cuma melihat orang ini istrinya sudah naik makom, maka ada zikir yang ngitung, ada zikir tanpa menghitung. Nggak seperti kelompok sebelah bilang ini menghitung bid'ah. Nggak ada di lafaz hadisnya bid'ah. Malah Nabi biarin itu ya. Sedangkan Sayyidah Aisyah thariqahnya ngaji. Maka Aisyah itu kalau di rumah debat mulu. Debat sama Nabi. Masa sih Rasulullah terturun lagi ayat. Jadi karena Aisyah tuh banyak ilmu turun. Jadi kadang-kadang Ustadz Kiai ini kalau punya istri cerewet dikit bersyukur. Nanti ilmunya keluar. Apalagi wali ya. Wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri. Serius. Ya. Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar? Itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti Syiah. Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya. Ente nih wali, kira-kira begitu. Masa Amirul Mukminin begini? Nggak beres ngurus umat. Dikata-katain sama bininya. Dia pasrah aja. Dibiarin aja. Bukan berarti Umar nggak ada harga dirinya. Itulah cara Umar yang biasa ngata-katain orang di luar. Sekarang dia terima nggak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu. Pantas beliau jadi wali. Antum ini beda dikit paham sama bini udah tengkar, udah minta cerai. Udah langsung bilang, kamu ini menentang Allah dan Rasulnya. Yang ditentang ente, bukan Allah dan Rasul. Jangan bawa-bawa pemahaman kita satu level dengan Allah dan Rasul. Pemahaman kita ini bisa salah. Allah dan Rasul tidak pernah salah. Istri suka posting dirinya, jangan langsung dihardik. Pelan-pelan, dek. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Kamu begini ntar ada yang iri, urusan dia. Ntar lama-lama pasti ada yang ngecengin ke cewek, ya istri kita tuh, atau pasangan kita, atau adik kita, atau teman kita. Nanti dia sadar sendiri. Lama pelan-pelan aja. Kamu kalau tidak take down itu foto, video, saya jatuhkan talak 1. Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Allah aja pelan-pelan mendidik nafs. SP1 ya kan? Wahai nafs, wahai jiwa, aku siapa, engkau siapa? Sampai yang ketiga baru dididik, dikasih ancaman. Gak dikasih makan.
Begitu caranya ya. Jadi jangan main SP aja baru ngaji berapa kali. Baru santri kilat, belum santri beneran. Udah belagu aja kayak santri ya. Antum belajar torikotnya sih bagus, antumnya nggak bagus. Jangan bawa-bawa kemurnian torikot itu menjadi standar kita. Ya. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Guru Imam Abul Qasim Al-Kushairi, namanya Abu Ali Ad-Daqqa. Abul Qasim Kushairi ini punya murid Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Ghazali. Dan Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani umurnya panjang, ilmunya sama dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani punya murid namanya Imam Abdul Khaliq Ujudawani, melahirkan nanti Thariqat Naqsyabandiyah di Uzbek. Di Baghdad dia punya murid Abdul Qadir Jilani, muridnya mendirikan Thariqat Al-Qadiriyah. Makanya Qadiriyah Naqsyabandiyah ini nggak boleh tengkar, Pak. Ini saudaraan, karena syekhnya ke atas ketemu. Ya, kakek gurunya namanya Abu Ali Ad-Daqqa menurunkan sebuah rahasia. Kenapa kita mesti mujahadah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi dirinya, menyibukkan dirinya yang zahir. Yang zahir ini puasa, banyak ruku sujud, banyak tobat, banyak menempa diri jiwanya. Maka Allah akan sempurnakan, indahkan sirnya. Hassanallah sarairahu bil musyahadah. Allah akan bukakan jiwanya dengan menyingkap sesuatu tentang dirinya. Dan syukur-syukur sampai kepada musyahadah, memandang kepada nama Allah, fiil perbuatan Allah, sifat Allah. Syukur-syukur Allah tunjukkan ihsan, bertemu dengannya. Maka orang-orang yang tidak sibuk mendidik dirinya karena dia tidak punya guru, orang-orang ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Mikir, ini antum kalau nggak punya guru, mandang zikir 100 aja lama. Tapi kalau punya guru, jangankan 170.000 aja dijabanin. Coba aja kalau punya guru. Sekarang coba sebut zikir 70.000, kebayang berat nggak? Jangan dengan 70.000. Kita bilang zikir ya pagi sore 1.000, antum pasti langsung kabur. Ya, tidak boleh ikut kajian saya kecuali paginya dan sorenya zikir 1.000. Pasti nggak ada yang datang atau doang. Ya, itu zikir. Nah, nanti ada bab setelah ini, insya Allah di bulan depan kalau umur kita panjang. Pengurus mintanya 2 kali. Tapi kalau 2 kali sayanya nggak kuat ya. Semoga nanti ada waktu. Nanti ada bab tentang zikir. Jadi jangan langsung ke zikir. Mujahadah dulu diri, baru masuk ke zikir. Semua ulama ahlullah sepakat. Jalan menujunya dimulai dengan mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Tadi udah paham di dalam mujahadah ada apa? Tazkiyatun nafs. Dalam tazkiyatun nafs ada apa? Taubat. Maka at-taubah bidayatut tariq ilallah. Taubat itu spirit dari tazkiyatun nafs, adalah awal dari membuka jalan menuju Allah. Siapa yang tidak mulai dari jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Mata tolong hati-hati hijrah. Hijrahlah fikrah dengan pemahaman yang benar. Hijrahlah mazhab dengan mazhab yang sahih. Hijrahlah thariqah. Dari thariqah nyalahin orang, serang nyalahin diri sendiri. Dari thariqah memandang aib orang, ke memandang aib diri sendiri. Disebutkan di kitab ini bagian terakhir yang mau kita katakan. Orang yang di dalam dirinya masih ada aib, pasti memandang orang lain dengan aib. Ini rumus. Man kana fi nafsihi aibun yara fi ghairihi aiban.
Siapa yang melihat dirinya, melihat yang tidak melihat dirinya punya aib, yang tidak sadar ada kesalahan dalam dirinya, pasti dia akan menyalahkan yang lain. Maka saya ini banyak aib, makanya saya masih sering nyerang kelompok sebelah ya. Tapi kita kenapa nyerang kelompok sebelah? Karena kita diserang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat. Maka ini wajib hukumnya, karena hukumnya difa'un nafs, memperjuangkan pemahaman kita yang kita terima dari masyayikh yang bersanad kepada Rasulullah. Insya Allah bukanlah aib. Menurut antum, aneh ketika mengkritisi kelompok sebelah yang mengkafir-kafirkan pelaku tawassul, yang membidah-bidahkan amalan kita, menurut antum itu sibuk dengan aib orang atau gimana? Enggak, saya tidak meniatkan itu. Saya ketika menanggapi kelompok yang menyalah-nyalahkan ulama kita, saya meniatkan untuk memperkuatkan diri kita dan jamaah kita. Ya, bukan mau cari-cari lawan. Mereka yang cari lawan. Kita dari dulu ibadah tenang-tenang aja kok ya. Maulid tenang-tenang aja, zikir tenang-tenang aja. Tiba-tiba mereka datang nyalah-nyalahin. Sekarang kita ngomong membalas, mereka tuduh mau fitnah. Benar gak? Berarti yang playing victim siapa? Itulah sikap psikopat ya, manhaj psikopatiyah. Nauzubillah min dzalik. Gak pernah mau salah ya. Gak pernah melihat diri ini bermasalah. Baik, cukup Ustaz. Dan teman-teman, di ujung kita katakan, tidak ada orang yang aman. Kenapa? Karena qalbu hamba baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah. Kalau ini jari, kan bebas-bebas mau diapa-apain. Maka jangan pernah merasa sok suci. Ya, setiap hari antum harus menuduh diri sendiri, bukan menuduh orang lain. Maka ciri-ciri orang yang sudah lolos tazkiyatun nafs level 1, dia sudah mulai menuduh, jangan-jangan aku nih yang masalah. Ya, maka di akhir beliau mengatakan, apa kata beliau? Al-mujahadah aslun min usulit tariq as-sufiyah. Mujahadah itu adalah pokok ajaran sufi. Wa man haqqaqal usul nalal usul. Siapa yang membaguskan usulnya, pokoknya, dia akan tangguh cepat sampai kepada tujuannya. Wa man tarakal usul hurimal usul. Siapa yang goyang pondasinya, usulnya, pokoknya, dia tidak akan pernah sampai. Biarlah mesin mobil kita, ya mesin lama yang penting jalan, daripada mesin baru nggak pernah jalan. Biarlah mobil tua, tapi dia bertahap ya, bertahap sampai, daripada mobil bagus tidak pernah diajak berjalan. Ya, maka tubuh ini mari diajak mujahadah. Mulai hari ini mujahadah, zikir pagi, zikir sore, cari guru, cari syekh mursyid yang bisa mendidik jiwa kita, yang dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain, yang dia fleksibel seperti Nabi. Jika orang ini datang diajarkan dengan zikir A, jika orang ini datang zikirnya A tapi jumlahnya tidak sebanyak B, jika orang ini datang kemudian beliau pun lebih fleksibel. Begitulah ciri-ciri al-mursyid kamil mukammil. Dia bisa memahami muridnya, bukan pengen dipahami muridnya. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa birahmatihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Berapa hari ya kita ninggalin Ribat Ciputat? 2 minggu ya. Terima kasih kepada muallim dan yang khidmat ya, semoga Allah berkahi khidmatnya ya. Ini emang halaman 39, harusnya Buya Asfi yang ngajar nih. Janjiannya malam tadi, saya ngajar sore katanya. Tadi dibilangnya mau ngajar juga.
ya sudahlah ya. Ini pasal ke-9 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani Asy-Syadzili An-Naqsybandi. Ya alam ya faqir, jadi bab nisbat, siapa yang masuk ke wilayah Allah. Ya alam ya faqir, ketahuilah wahai salik, anna nisbat Allah, penisbatan Allah, wilayah Allah, masuk tarekah ya, berjuang bersama guru, bersama masyayikh, bersama mursyid, itu maksudnya masuk ke nisbat, dinisbatkan kepadanya iradah, maka dia boleh disebut murid. Jadi tidak semua orang ditalkin itu baru sah disebut murid, belum tentu. Murid itu siapa yang kehendaknya lebur dalam kehendak gurunya. Murad, orang yang lebur kehendaknya dalam kehendak Allah. Itu murad. Murid berkehendak kepada Allah sebagaimana gurunya berkehendak, maka dia patuh kepada gurunya. Itu murid. Ini baru talkin disuruh zikir ngeluh, itu ente belum murid. Apalagi belum ditalkin, belum diuji, belum murid itu. Maka ketika ada kejadian dulu, ada orang berlepas diri dari Buya Asfi. Apa dari aneh berlepas ya Buya? Saya berlepas diri dari Buya Zul Asfi, Buya Aldomi. Lah kapan mereka jadi muridnya? Kalau emang udah jadi murid nggak bakal berlepas diri. Dan ini sama dengan kejadian Urwah bin Hudair, Khawarij pertama, yang mengatakan, yang dia punya kebencian ke Muawiyah, gak suka dengan keluarga Bani Umayyah itu. Terus ketika Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah, ikut ya. Tapi ketika Sayyidina Ali menerima arbitrase islah dengan mereka, apa kata dia? Aku nyatakan berlepas diri dari Ali. Dia nggak pernah gabung dengan niat Ali kok. Kapan dia berlepas diri? Emang dari awal dia sudah lepas kok. Ya. Nah itu nisbat. Apa kata beliau? Nisbatallahi anna nisbatallahi wasi'atun wa dhayiqah. Wilayah Allah itu dia sangat elastis, boleh luas, fleksibel, boleh juga sempit. Luasnya seluas alam semesta, selangit sebumi, bahkan seluas sorga, seluas kursiullah, seluas sidratul muntaha, seluas arsy Allah. Tapi sempitnya lebih sempit daripada lubang jarum. Kebayang? Mulai connect gak? Sempit itu jadi gini. Wa man a'rada an dzikrir rahmani, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami jadikan bagi dia hidup yang sempit. Doyikan, dongka, ada dua ayat ya. Jadikan hidupnya sangat sempit. Jadi orang yang berpaling dari zikrullah, mengingat Allah, mengenal Allah, hidupnya akan sempit, perasaannya akan gak enak terus. Jadi orang yang hidupnya gelisah terus karena dia belum sungguh-sungguh masuk ke nisbatnya Allah. Antum kalau berguru masih ngikutin, cocok mana nih, itu kena tuh. Ribat nih kan masih separuh-separuh kita belum kenceng-kenceng banget ini. Makanya kita nunggu kesadaran aja, kesadaran ngaji, kesadaran berkhidmat. Kan nggak ada ancaman kan, siapa yang tidak datang malam ini maka dia dihapus dari daftar murid ribat, kan nggak ada. Kita lagi meraktekin rahmat Allah luas. Tapi kalau yang sempitnya begitu, nanti ada masanya begitu loh. Ente nggak suluk, ya sudah gitu. Nanti bisa begitu, nanti, sekarang belum. Sekarang yang sempat ya suluk lah, yang sempat talqin lah, yang sempat ngaji lah. Kalau nanti tapi nanti itu bisa bentar lagi, bisa lama lagi. Oleh karena itu, walaupun awal-awal antum ngaji dengan guru siapapun, karena mirip dengan ajaran kakek kita, guru kita yang lama, ayah kita, ustadku di kampung dulu, sekarang jangan lagi berguru karena itu, tapi karena ilmu yang ada pada orang itu.
Karena nanti kalau seandainya tidak sama dengan guru ente yang lama, masih sama dia nggak? Maka kita wanti-wanti teman-teman di pesantren. Saya kan sering ngomong sejauh perjalanan aneh sama Buya Rozi nih ya, nggak ada kajian yang menyalahi kitab. Itu kan kebohongan. Ente memang baca semua kitab, ya. Karena nggak baca semua kitab, tiba-tiba ada orang yang rajin, cerdas di pesantren bilang aneh sesat misalnya, ente akan ikut dia. Kenapa? Karena ente belum baca kitabnya semua. Itu contohnya. Ummul Barahin khatam nggak? Saya khatam. Maka saya tahu saya sesat apa enggak. Kifaitul Awam khatam nggak? Ke Buya Asfi ngajarnya khatam, ngajinya dulu nggak khatam, jujur aja Buya. Jujur Buya, nggak khatam dulu, khatam sendiri. Aneh khatam aneh ngaji. Khatam takrib beres nggak? Enggak, aneh khatam langsung dengan Syekh Taufik, langsung dengan Syekh Hasan Hitu. Khatam kita ngaji. Tadi Brawi di Darsun khatam. Silabusnya kita harfan kita baca matannya Imam Nawawi itu. Jadi ilmu kita ori, otentik. Itu tahadus bin nikmahnya Buya, bukan belagunya, itu bukan. Menceritakan nikmat Allah itu. Sahih Bukhari khatam silabusnya gitu ya. Hikam khatam nggak? Kayaknya udah sering baca, tapi khatam apa gak ya? Jadi mulailah mengikuti sesuatu itu karena hak kebenaran objektif di dalamnya, bukan kebenaran subjektif karena orang, karena kelompok, karena memori masa lalu. Tidak. Ilmu itu berkembang terus, ya. Man dakhala nisbatallahi wasi'ah wa dayyiqatan, ya. Makanya man dakhala, gimana kalimat tadi? I'lam ya faqir anna nisbatallahi wasi'atun wa dayyiqatun awsa' min da'iratid dunya wa adhiq min sabil khiyat. Jadi rahmatnya lebih luas daripada alam semesta, dari dunia lebih sempit daripada lubang jarum. Wasi'atun ala man dakhalaha bin niyati wasidq. Tenang, orang masuk datang ke Nabi dengan niat dan sidq, itu Nabi samhahnya, tolerannya ke dia orang itu luar biasa. Tapi ada yang datang ke Nabi dengan kepalsuan, itu ayatnya lebih ngeri, ya. Ayat tentang munafik gimana? Ya, fiddarkil asfar innal munafiqina fiddarkil asfar minan nar. Orang munafik itu di bagian terbawahnya neraka. Itu kan ngeri tuh. Tapi kalau orang mau tobat, fa innallaha ghafurur, jadi Allah itu memberikan dua wajah sekaligus kepada kita, ya. Nah sekarang kan lagi proses nih ya, lagi proses nebak-nebak ya, ngerasa-rasain sebagian. Kalau kohar mah udah beres ya, insya Allah ya. Jawabnya udah belum? Masih bertanya-tanya nggak? Ya? Buya Yunal kayaknya masih ada beberapa ini Buya Yunal nih. Canda Buya Yunal ya. Bener nggak gitu ya. Dan itu kok tambah kenceng setiap hari, tambah kuat. Datang orang ke Nabi nanya, ya Rasulullah, kok suara-suara itu tambah keras di kepalaku? Apa jawaban Nabi? Dzalika sarihul iman. Itulah iman yang sarih. Jadi itu nggak apa-apa. Kohar nih walaupun khidmat keguruan yang sono, ada gejolaknya itu. Ente ngaku aja, ada gejolaknya. Makanya sering-sering baca 5 ayat surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus 5 ayat. Ada sir pada Alif Lam Mim, ada rahasia pada dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan dalamnya. Jadi kalau kita ulang-ulang ini, kita resapi makna lil muttaqinnya itu, nanti hilang tuh keraguannya. Beragamanya bukan karena kata orang lagi. Sehingga kalau kita baik bukan karena orang sekitar baik, kita jadi jahat bukan karena terpengaruh kejahatan orang sekitar, tapi emang kita mau tanggung jawab diri sendiri. Nah maka nanti mohon maaf nih ya, kalau masuk nisbat ke majelisnya nggak bener, mohon maaf nih, keluarga antum amburadul,
Orang yang shadik dan niatnya khalis, dia nggak nyalain majelis, dia nyalain dirinya sendiri. Di majelis kita, ini perempuan khusus, kalau punya suami ngaji mesti izin suami, ya. Laki-laki punya istri harus ada waktu bersama. Dan laki-laki kalau udah ngaji di ribat atau di majelis thariqat manapun, mesti jadi lebih baik kepada pasangannya, lebih penyabar, ya. Kalau yang jomblo ente maunya sabar ke siapa ya? Ya kalau sudah ngaji nih, oh konflik-konflik dikit biasa. Sayyidina Umar dibentak sama istrinya biasa, dan dia senyum-senyum aja. Ya sesekali sewot biasa itu. Khairukum li ahlikum, sebaik-baik kamu berarti diantara kamu yang wali, kira-kira begitu maksudnya, adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Sahabat-sahabat tuh lama kok sama Nabi, tapi mereka terbaik kepada Rasul, kepada pasangan-pasangannya. Yang jomblo ente ngayal aja ya. Wa dayiqatun ala man dakhalaha bil ghisyab, wasi'atun ala man dakhalaha bin niyyah wasidq. Nisbat wilayahnya Allah ini akan luas bagi orang yang datang dengan niat yang tulus dan sidq. Dalam luarnya sama. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa aja, nggak usah buat alasan. Jangan seperti di masa sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang, kan ada 3 orang tidak punya alasan. Tapi sekitar 300-an orang atau kurang, mereka punya alasan. Alasannya sakit, alasannya ini, padahal mereka panen. Giliran Nabi bawa pesan perang, mereka ingin dapat. Ya, Ka'ab bin Malik gak berani minta. Dan 3 orang sahabat lain bilang, wahai Rasulullah, mohon maaf, saya tidak jadi ikut perang, tidak jadi ikut jihad. Gak ada alasan. Nabi bilang, oke, tunggu ketentuan Allah padamu. Ditunggulah. Ternyata ketentuan pertamanya apa? Kamu harus pisah dari istrimu. Dipisahin dari istrinya. Yang kedua apa? Dia tidak dianggap salamnya. Kalau dibaca salam boleh nggak dijawab. Dia tiap hari pergi ke masjid. Apa kata dia? Aku pandanglah Rasul tidak menoleh kepadaku. Ketika aku menunduk, Rasulullah baru menoleh kepadaku. Sedihnya bukan main. Itu siksaan luar biasa. Dan dia dibersihkan dengan cara itu 40 hari. Ka'ab bin Malik. Ada satu riwayat yang disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Dia di hari ke-39 dan 40 didatangin oleh mata-mata dari Persia atau Bahrain. Isinya apa? Udahlah, nggak usah ikutlah si Muhammad tuh katanya. Ya, jadi panglima besar di sini. Ya, datang ke sini atau kamu jadi mata-mata kami. Itu surat diambil terus dirobek. Gitu. Saat dia robek, pintu langit kebuka. Turunlah ayat bahwa Ka'ab dan kawan-kawannya diampuni oleh Allah karena dia terbukti tidak kazib, tidak bohong, terbukti dia tidak menipu, terbukti dia tidak khianat. Emang dia apa adanya. Itu yang disebut sidq. Jujur apa adanya, nggak banyak alasan. Ya, hati-hati nih yang banyak alasan, nggak ngaji ke Buya, nggak datang zikir, alasannya macam-macam. Ente udah mulai munafik, hati-hati. Nggak bisa bilang nggak bisa. Saya lagi begini, udah gitu aja. Nggak usah kemudian alasannya A, alasannya B, itu memupuk kemunafikan. Ya, hati-hati ya, hati-hati dalam bab ini. Atau antum berguru ke siapapun, punya mursyid siapapun, ya coba praktekkan ini. Berjuang di majelis manapun, ya. Dan suatu saat akan muncul. Itu cukup ya, kita langsung pindah. Ini syarahnya sama aja. Syarahnya saya takut bacanya, syarahnya mengerikan. Kita langsung ke pasal berikut, pasal 10. I'lam ya ayuhal faqir anna Allah tabaraka wa ta'ala innama awjadaka fil alam. Sebelumnya kita baca surat al-Fatihah Turuhani Rasulullah SAW, para guru-guru, mursyid-mursyid, para anbiya, Sayyidina Al-Khadir, para aqtab, para ghaus, ya,
pengarang kitab ini, semua yang hadir, semua orang tua kita, semua guru-guru kita. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi kalau hatinya nggak enak, baca Fatihah aja ya. Insyaallah Allah yaftah alaina. Ketahuilah wahai murid ya, annallaha, sesungguhnya Allah yang maha suci, innama aujadaka fil alam, Allah wujudkan engkau di alam semesta, wa ja'alaka fi wasatihi, dan engkau dijadikan ada di sentralnya alam. Tiadalah semua itu illa liyakhtabiraka, kecuali untuk mengikhtibar kamu. Apa arti ikhtibar? Liyakhtabiraka, dari ikhtabara yakhtabiru, menguji kamu, ngetes kamu. Bila Allah sudah tahu belum kemampuan kita, gimana kita nanti? Ya, itu ilmu qadim azalinya Allah. Tapi dalam bab kemakhlukan, Allah tetap menjalankan untuk kita hukum alam, hukum sunnatullah ya. Kalau Allah mah sudah tahu antum nanti masuk surga atau masuk neraka, itu di ilmu Allah. Jadi kalau ada yang nanya, Allah kan sudah tahu, ngapain ada takdir segala. Itu ilmu Allah bro, ente kan bukan Allah. Allah dengan kekadimannya, dengan sifatnya yang azali, tahu semua. Kita kan bukan di situ. Kita sekarang di mana? Di alam kemakhlukan, penciptaan, alamul hudus wal khalq ya, al hudusiyah wal khalqiyah, alam penciptaan. Oleh karenanya kita bukanlah orang yang punya wilayah masuk ke bab kekodiman Allah. Jadi jangan pertanyakan kenapa dia, pertanyakan dirimu apa yang kau siapkan berjumpa dia. La yus'al amma yaf'al, Allah nggak boleh ditanya-tanya, dia mutlak. Kita yang ditanya-tanya. Terus ente bilang sombong banget lah, emang Allah sombong? Allah kan maha sombong ya. Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Apa arti Al-Mutakabbir? Zat yang maha sombong. Apa arti sombong? Besar. Zat yang merasa paling besar, hanya dia. Ente protesnya sama Allah. Kira-kira begitu ya, kalau Allah begitu. Jadi kenapa Allah ciptakan kita di alam dan kita menjadi lakonnya hari ini? Jadi lakon di alam ini bukan jin, bukan malaikat, manusia. Kata orang Jawa, menungso. Manusia. Ini manusia bukan? Ini jin apa manusia? Mau laki mau perempuan sama aja. Laki perempuan kan gender aja. Status kita di hadapan Allah kan insan. Dalam hak hukum fikih antum punya hak yang beda. Iya, perempuan ada haidnya, nggak sholat, pengen nggak sholat juga domi. Mau disunat ketiga kalinya, dipasangin rahim di dalamnya, rahim-rahiman. Kan nggak bisa begitu ya. Tapi ruh kita nggak laki nggak perempuan, cuma ruh yang akan ditiupkan laki-laki itu ada penciriannya di sisi Allah, walaupun tidak ada gender pada ruh ya. Liyakhtabiraka bil awalim al-ulwiyah wa sufliyah, supaya menguji kamu dengan alam yang tinggi, langit, alam rohani, udah wasufliyah, dan alam yang rendah, alam bumi. Kayattadiha amruk, supaya jelas, wa tahaqqaq sidquk, jelas kejujuranmu. Kamu ini benarkah Abdullah hakikatan? Kamu ini hamba Allah yang sebenarnya atau hamba selain dia? Kalau kata guru kita mana? Ente asli nggak gitu ya? Itu sama itu. Ya, ente asli nggak nih orangnya? Jangan-jangan nyusup Bani Syaitan. Ya, semoga kita bukan Bani Syaitan itu. Ya, semoga kita betul-betul Abdullah. Maka saudara-saudariku, teman-teman semua, apapun yang terjadi itu testing aja. Masalah di rumah, masalah di majelis, masalah tempat kerjaan, masalah di jalan, masalah di mana aja, itu tes aja itu. Karena kalau gelas ini isinya kopi, goyanglah dia, nanti keluar airnya. Kalau isinya adalah apa? Air putih, goyang dia, nanti keluar airnya. Maka kejadian apapun, peristiwa apapun hari ini itu cuma goyang-goyangan supaya ngecek ini dalam ente apa, ya, keluhannya apa.
keluhan yang mengeluhnya syakwa ilallah atau mengeluh kepada selain Allah, menuduh Allah atau berprasangka baik kepada Allah. Kok gitu amat sih Allah sama aku gitu ya? Ada yang ngomong gitu gak? Itu kafir hakikat itu. Kafir secara hakikat. Kenapa? Itu dia sama dengan menolak takdir. Menolak takdir itu menolak rukun iman yang ke-6. Menolak satu rukun iman, kafir apa mukmin? Kafir lah. Jadi untuk apa? Kalau di Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau di Quran surat Al-Mulk, untuk menguji kamu amal terbaiknya apa, ya. Tapi kalau di kitab ini untuk ngecek kamu ini sebenarnya apa dan siapa. Engkau ini hamba Allah, engkau ini bukan hamba Allah. Masih ingat sebelumnya kita pernah ngaji klan-klan alam semesta? Kalau ini boleh dibuka Bu ya. Ada malaikat, ya. Ada malaikat, ada para nabi, ada para wali, ada orang biasa. Orang biasa itu disebut Bani Adam. Kalau para nabi disebut ya klan nubuat lah, atau klan nur. Kalau para aulia ini warisan nur, atau kalau istilah guru kita apa, Bani Ruh, ya. Apalagi ada jin. Jin sama setan beda nggak? Apa bedanya? Jin sama setan beda? Nah? Kalau setan pasti negatif, kalau jin belum tentu. Jin senang banget gitu-gituin. Iya, senang, betul. Tapi nggak banyak, jin itu banyak yang ingkarnya. Berarti jin sama setan itu berbeda. Tunggu dulu, iblis itu dari jin apa dari setan? Hah? Dari jin apa dari setan? Bapaknya jin. Aljan punya anak namanya itu. Berarti ada bani yang lain, ada klan lain, klan alam semesta itu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, coba ayatnya apa? Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas si khannas. Bukan keburukan waswas si iblis, bukan. Bukan si jin, bukan. Tapi si khannas. Khannas itu tugasnya ngasih waswas ke dalam dada kita, ya. Dan si khannas itu minal jinnati wan yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Berarti dulu jangan-jangan iblis itu juga tadinya dapat waswas. Yang ngasih waswas itu namanya si khannas. Wallahu alam bisawab, ya. Bisa jadi begitu. Maka ada namanya klan Bani Syaitan. Mereka di luar jin. Kalau jin kan dari api. Mereka wallahu alam tercipta dari apa, ya. Tugasnya satu aja, yuwaswisu fi sudu linnas, ngasih waswas. Dan mereka ini, kalau jin itu bisa, kalau masuk ke tubuh orang kesurupan. Tapi kalau setan masuk ke tubuh orang, orangnya jadi setan. Apa ciri-ciri setan? Yuwaswisu, bikin waswas. Kalau ngobrol sama dia kita langsung waswas. Bermajelis sama dia kita langsung ragu. Iya sih kayaknya Buya Aldom itu sesat tuh kayaknya tuh. Kayaknya kajiannya nggak masuk tuh. Ya. Iya kayaknya Buya Asfi itu nggak ahlus sunnah itu. Mulai itu begitu tuh. Siapa yang ngomong? Ya. Manusia, tapi dalamnya siapa? Nauzubillah. Kalau berarti kalau ada ustadz, ada motivator, pengkhotbah, jika kata-kata dia, khotbah dia bikin orang yuwaswisu fi sudirna, bikin waswas, bikin provokasi, jangan-jangan dia bukan manusia. Tapi dia sebenarnya dalamannya bukan Abdullah, tapi dalamnya khannas. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jangan pernah buka aib orang. Teman kita nih baik-baik aja masalah seorang, terus ente bilang, Ustaz hati sama dia dulu. Akhirnya teman kita langsung was-was ke orang itu sering kejadian.
Ya, makanya Buya Asfi itu bagus tuh kalimatnya. Lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Kayak bener Buya. Ini sahih itu. Ya, sahih itu. Fa'in kunta abdallah a'radta an siwah. Kalau indikator nih kita ini hamba Allah atau bukan? Apa indikatornya? Coba cek dari sekarang. Jika benar engkau hamba Allah, a'radta an siwah, engkau akan berpaling dari selain Allah. Bidayatan wa nihayatan, mulai dari awal sampai akhir. Selain Allah itu apa aja? Posisi, pujian, nggak takut juga dicaci. Orang yang takut dicaci berarti sukanya apa? Sukanya dipuji. Itu mana Bu Puji? masih pegel kayaknya. Wa in kunta abdal hawa, jika engkau hamba selain Allah itu hamba nafsumu sendiri, aqbalta ala ma siwa, pasti kamu berpaling dari selain Allah dan mengikuti nafsumu sendiri. Idzal bidayah majlan nihayah, maka orang sungguh-sungguh di awal itu cerminan dia sukses sampai akhir. Jadi kalau ngaji di awalnya oke, insya Allah jadi lomba besar nanti tuh. Ini yang lagi kuliah nih, serius kuliahnya, baca kitabnya serius. Kalau sekarang serius, nanti kalau ceramah nggak perlu persiapan. Tapi kalau waktu nyantrinya kuliahnya nggak serius, nanti setiap kali mau ceramah googling dulu. Masa pinteran Google berente, ya? Saya tahu tuh yang ngaku murid saya Yasin Al-Fadani, sebelum ngaji dia googling dulu, ya salam. Ya, pinteran bikinan Yahudi daripada dia. Itu bukan murid saya Yasin tuh, murid Google itu ya. Murid Syekh Al-Musnid Ad-Dunya wa Alam Maya Al-Google Al-Fadani. Maka sering-sering salah baca, tapi belagunya bukan main. Karena Abdul Hawa ingin terlihat keren sama orang, nyebut-nyebutin nama. Ya Syekh Yasin mah besar. Kalau kita bernumpang di balik nama dia, belum tentu kita besar. Malah kita jatuhin nama marwah Syekh Yasin itu. Faman kanat bidayatul firar ilallah, siapa yang bidayahnya emang firar ilallah, dia hanya lari kepada Allah, fokus kepada Allah, bina'ti huzurani ma siwa, dengan meninggalkan niat-niat kepada selainnya, hanya betul-betul ingin kenal Allah, hanya betul-betul ingin dekat kepada Allah, maka diuji apapun nggak bikin dia mundur dari berguru kepada mursyid yang arif billah. Dia tetap ya nyundul terus ingin kenal Allah. Kanat nihayatul usul ilallah, pasti ujungnya sampai mengenal Allah. Mengenal Allah lah yang disebut usul ilallah. Bina'ti syuhudihi fi kulli syai'. Kalau dia sudah kenal Allah, barulah dia dapat menyaksikan peran Allah di segala sesuatu. Ini sekarang yang gerakin kita siapa nih? Yang bikin kita duduk sekarang di ribat siapa? Allah ya. Kalau giliran enak-enak aja Allah ya, giliran susah lupa sama Allah. Berarti jangan-jangan bukan Abdullah, hamba kesenangan, bukan hamba Allah. Maunya seneng doang, nggak mau susah. Pilih, lagi senang bantu orang susah atau ente jadi orang susah? Maunya coba kalau nanti punya masih bantu temen nggak? Atau malah belum juga bantu udah ngata-ngatain, kamu bisa bayar nggak? Belum ngasih ya, belum ngasih udah ngomong begitu, bisa bayar nggak? Taruh juga nggak bisa bayar, belum ngasih sudah nyakitin, begitu nggak? Tapi ada orang hari ini, banyak orang hari ini begitu. Semoga yang di depan saya nggak begitu. Amin. Habis itu jangan modus minjam ke teman ya. Sebagaimana kita nggak mau diganggu orang, jangan ganggu orang juga ya. Wa man kanat bidayatuhul firar minallah, siapa yang awalnya memang dia tidak betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, bina'atin kibabihi ala hawa, dia masih ngikutin kemauan-kemauan dirinya yang tersembunyi, karena nihayatul bu'd minallah, maka ujungnya pasti tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Itulah maksud guru kita, imam kita terbesar dalam thariqah zikir pagi sore itu, Abul Hasan Shah. Jadi kalau zikir khafi, Imam Bahaudin Naqsyabandi zikir jahar,
Syekh Abdul Qadir Jilani kalau salawat, Syekh Tijani Idrisi ya, dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Hamba yang paling Allah tidak suka adalah hamba yang beramal zahirnya akhirat tapi tujuan dia dunia. Masih ingat kalam itu sering saya sampaikan? Harusnya untuk Allah tapi dia gunakan untuk keperluan dunia, ya. maju depan, ya. Ini masih bisa di sini spesial, maju aja. Yang itu maju aja. Allahumma sholli ala sayyidina bina'ti ghalazatil hijab wa taqwiyatil adab kama jarat sunnatuhu subhanahu ma khalqihi faman aqbala 'ala Allah fi bidayatihi aqbala Allahu 'alaihi fi nihayatihi. Siapa yang menatap ke dalam dirinya untuk mencari tatapan Allah, pasti ujungnya berakhir dia ditatap oleh Allah. Gimana cara menatap Allah? Jangan tatap orang lain, tatap ke dalam diri. Akal menatap ke kolbu, menatap kepada fuad ke dalam sir ke dalam ruh hanya menatap kepada Allah. Jangan kemana-mana. Maka nggak usah dengar kata orang. Istafti kolbak, tanya batinmu. Jadi ke depan ini apapun nanti kita nggak akan kasih jawaban yang detail. Kita coba bilang, tanya kolbumu, ya. Tar nih muncul siapa gitu, itu wali beneran nggak? Tanya hatimu. Kita coba gitu aja ntar. Sampai puncaknya nanti muncul al-imam, al-wali, al-mutlaq, al-qutub, ya, qutubul aqtab, al-ghaus, al-waris, al-ahmadi, al-muhammadi, al-musamma bil mahdi. Kita cuma jawab, tanya ruhmu, tanya kolbumu. Kita nggak jawab. Siapa tahu pandangan kolbu kita beda tuh, ya. Cuma kalau dia mengiqbal ilallah, dia menatap kepada Allah, pasti pandangannya sama. Pandangan mata bisa nipu, pandangan akal bisa keliru, tapi kalau pandangan yang dari sir itu nggak akan pernah keliru, karena dia langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu, di-guide langsung oleh Allah, dan itu nggak tembus siapapun. Maka dalam hadis athar, tidak sampai derajat sahih, la tasma'u al-hafazah, jangankan syaitan, malaikat hafazah pun nggak tembus, itu sir, ya. Sir itu zikirnya bermakrifat, bukan hanya nyebut-nyebut Allah, 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 Allah. Itu baru di lisan. Pakai kolbu, itu baru di kolbu. Dia mesti ada makna, mesti ada kaidah, mesti ada kerinduan kepada yang punya nama. Baru namanya zikir sir, ya. Baru namanya firar ilallah. Saya sudah zikir 70.000 tat, gitu. Terus kenapa 70.000? Allah nyuruhnya zikir sebanyak-banyaknya, bukan 70.000. 70.000 itu cuma latihan. Saya sudah suluk 50 kali. Emang urusannya apa ente suluk 40 kali jadi wali? Belum tentu. Siapa tahu masih sibuk sama angka. Yang penting itu lebih dari itu, yaitu al-ilmu bil mazkur, mengenal yang disebut. Siapa yang disebut? Allah Subhanahu Ta'ala. Ini yang kita ulang-ulang terus supaya antum gak lupa. Sebelum la ilaha illallah apa dulu? Fa'lam. Nah, maka ribat ini visinya satu aja, Bu, ya. Al-ilmu qabla al-qaul la ilaha. Jadi berilmu sebelum kita baca la ilaha. Nah, masih ingat kata Sri Sakti? Siapa yang memulai jalan rohaninya dengan ilmu, dia tidak akan pernah futur, tidak akan pernah kendor. Ini mohon maaf nih, yang kendor-kendor ini mungkin ente mulainya karena orangnya viral, karena zikirnya bikin nangis, karena doanya bikin tersentuh. Pret. Apa itu? Sampah itu, ya. Bukan itu fa'lam, bukan fabki, nangislah kamu, enggak. Karena dia bisa bikin kamu nangis, ikutilah dia. Bukan, ya. Karena dia bisa bikin kamu tersentuh, enggak. Fa'lam. Maka jalan kepada Allah itu cuma fa'lam. Jadi babul ilm, al-bab al-wahid ilallah. Itulah fafirru ilallah. Satu-satunya jalan kepada Allah hanya jalan ma'rifatullah, enggak ada lagi. Masih ingat Barsiso berapa tahun dia zikir? 500 tahun.
Dianggap Allah nggak? Ya, ente zikir nih 70.000, 4.400, tapi pikirannya apa? Semoga daganganku laku. Itu kan dunia masuk. Kenapa? Masih hubud dunia, di kepalanya masih ada angan-angan, kan kata Nabi. Ya, dua hal ya, orang tua dan anak muda sama aja. Hubud dunia wa tulul amal, cinta dunia, panjang angan-angan. Ini yang ganggu zikir, nggak bisa khusyuk. Itu sebabnya kata Nabi, supaya kamu sholatnya fokus, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadirkan beliau di depan, rasa beliau di depan, baru kita takbir. Saya nggak bisa bayangin Rasul. Ya, ente kan punya guru. Itu yang disebut rabitatul mursyid. Maka semua wali membolehkan rabitah. Namun dulu ada yang salah paham. Padahal dia juga seorang ahli thariqah. Syekh Ahmad Khatib bin Akabau, orang kampung Buya ini. Koto Gadang dia ya. Ya, Koto Tuo di Agam, tapi jadi imam di Masjidil Haram. Ngeri kali itu orang kampung Buya itu. Dia seorang syekh juga mazhab Syafi'i dan berthariqat khalwatiyah. Di thariqat khalwatiyah ada bab rabitah. Cuma mungkin ada selek aja sama orang thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah dulu ya. Wallahu a'lam bis. Jadi boleh kita memvisualkan guru, bukan menyembah guru. Kalau orang terkenang gurunya, dia terkenang ajaran gurunya. Gurunya kalau ngajarin ma'rifatullah, kalau ingat guru pasti ingatnya cuma Allah. Ya, semoga kita seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Lidzalika yaqul, oleh karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini hadis belum sempat saya teliti ya, apakah ini hadis ilhami atau tidak. Kita bersandarkan ini dulu. Tolong cek Buya Yunal, ati'ni fi kulli syai' uti'uka fi kulli syai', atau uti'aka fi kulli syai'. Temu nggak? Patuhilah aku dalam segala sesuatu, aku akan turuti engkau dalam segala hal. Ini hadis qudsinya. Sahih ya? Ilham Ibn Arabi, Pak Syaibul Qadar, atau betul-betul hadis qudsi? Ay ati'ani fil bidayah bil i'rad. Artinya di awal kamu memulai perjalanan rohani, taatilah aku dengan berpaling dari segala sesuatu, maka di akhir aku akan menumpah ruahkan tajalliyat anugerah nurku kepadamu. Wal mafhum min al hadis anna man a'rada anillahi a'radallahu anhu. Nah, berdasarkan itu, siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Jadi kalau dibalik, kapankah Allah menatap kita? Saat kita menatap sang kesejatian diri di dalam diri kita, karena dia berasal dari hembusan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman arada tamattu' bi anwaril haqiqah, siapa yang ingin menikmati nur hakikat, falyuqim mizan syariah, maka hendaklah disiplin dalam menjalankan timbangan syariat. Kan masih ada yang nanya, syariat bertentangan dengan hakikat. Itu nggak ada di kita ya, tapi dia berkait. Dan dua hal ini tidak bertentangan, dia hanya berbeda. Ya, coba nggak usah aneh-aneh. Jalan yang di depan itu ada dua jalur ya, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Itu jalan bertabrakan atau jalannya berbeda? Berbeda. Berbeda bukan berarti, ya, paham maksudnya? Ya. Jadi siapa yang ingin menikmati nur hakikat, jalannya mesti menjalankan syariat. Maka dari ribat, ada nggak ajaran di sini nggak usah sholat? Ada nggak? Ente kalau jadi wali nggak usah sholat, norak gitu, nggak ada. Kan nggak ada. Malah kita ada suluk ya. Suluk itu sholat 5 waktu dijaga, bahkan ditungguin. Siapa yang masih berwudu ditungguin. Sepengetahuan guru tentunya. Kadang-kadang ditungguin nggak keluar-keluar. Ternyata dia tidur. Ada juga yang nggak tidur, ya sakit perut di saat orang mau takbir, kan kena setan itu ya. Giliran mau takbir sakit perut, nah itu dia dikerjain syaitan itu.
Nah, dia caranya gimana? Syaitan itu masuk lewat darah. Darah itu lewat makanan, minuman. Caranya kurangi makan, kurangi minum. Orang suluk hasilnya begitu. Cuma di suluk kita kan sudah fun ya. Makannya sudah enak. Dawami bisuluk nambah beratnya. Nah, menjalankan timbangan syariat dengan nilai rasa hakikat, itulah kesempurnaan. Jangan cuma sok-sokan membela syariat, kayaknya orang hakikat tuh nggak mau syariat, nggak begitu. Syariat itu sempurnanya kalau berhakikat. Syariat itu kan cuma sah batal, rukun syarat. Rasa nyembah Allah adanya di mana? Di hakikat. Maka ini saling menyempurnakan, bukan saling bertentangan. Kenapa orang takut belajar hakikat, takut ninggalin syariat? Nggak bakal ada. Justru batalnya syariat kalau kosongnya syariat, hampanya syariat kalau tidak berhakikat, dan batalnya hakikat kalau dia menentang syariat. Sesederhana itu. Nggak usah khawatir lah. Ya, Buya-buya ini kan ngaji syariatnya bertahun-tahun ya. Nggak mungkin Buya ini meninggalkan syariat, kecuali Buya lagi saker, lagi ahwal. Jadi hati-hati ntar kalau Buya Aldomi saker, tiba-tiba udah lewat jam isya, lewat jam subuh ya, lagi saker. Orang saker mabuk nggak wajib. Tapi ntar kalau sadar dia wajib mengqadha gitu. Semoga nggak kejadian Buya. Kita doakan Buya nggak sesaker itu. Wa indi anna majmu'a dzalika hiya khultatun nas allati hiya sawbul ghulta wal iltibas. ومن وفق الله للوحشة من الناس فعليه من الله أراد أن يفتح له باب الأنس به كما قال ولي الله سيدي ابن عطاء. Salah satu yang bikin orang berpaling dari Allah adalah fokus kepada Allah adalah menghindari terlalu sering berinteraksi dengan manusia. Kalau dulu secara offline, sekarang offline dan on banyak sekali yang tadinya lurus hatinya, lurus jalan ngajinya, dengerin kajian yang berbeda sedikit dengan kajian Buya Asfi, langsung goyang, nggak datang lagi ke ribat. Baru digeber dengan orang yang beda faham, sudah terganggu ya, cuma karena masalah ya dulu isim ruh ya, amma status ruh itu makhluk apa manfuh, Quran itu maj'ul apa makhluk, itu doang bikin goyang. Itu nggak siap jadi orang cerdas namanya ya. Orang cerdas itu siap berbeda dan siap memunculkan istilah-istilah baru. Karena semua istilah itu kan diciptakan oleh ulama. Istinbat mereka, galian mereka terhadap teks-teks suci. Dan itu tidak suci, yang suci teksnya. Qurannya suci, pemahaman mereka belum tentu suci. Dalam kalimat Ibnu Athaillah ada satu hikmah, mata auhashaka min khalqihi fa'alam annahu arada yaftah laka babal uns. Kalau kamu sudah mulai nggak nyaman ketemu banyak orang, bukan karena kamu merasa orang itu akan merusakmu. Nah ini artinya, jangan sampai gue nggak boleh ketemu dia. Kalau ketemu dia terkacau. Berarti kita menuduh jahatnya kita asbab rusaknya orang itu. Orang begini psikopat, tapi batini. Jadi psikopat batiniah ini ada potensinya di setiap orang. Saya dengar ada yang hijrah tuh ya, musisi, bagus hijrah, kita udah seneng nih. Terus terjadi satu di podcast apa kata dia, saya nggak mau lagi jumpa orang sebelumnya, atau saya nggak mau dengerin musik. Kenapa? Itu bisa memantik sifat jahat dalam diriku, kira-kira begitu. Oh, berarti dia selama ini menuduh kejahatan dirinya asbab orang lain. Itu bahaya itu. Itu tuduhan yang berat itu ya. Emang nih kalau ini saya taruh di bar, antum jadi jahat nggak? Jadi jahat nggak? Cip-cip nih. Aneh taruh nih depan jalan nih SCBD, ngeliatin tiap hari orang buka aurat lewat, itu matanya terganggu nggak? Atau jangan ente yang bikin mereka terganggu? Nah, kalau ahlullah fil bidayah, dia tidak mau bergabung dengan orang bukan karena nuduh orang akan mempengaruhi dirinya, tapi dia berpikir, aku khawatir keberadaanku menambah keburukan, menuduh diri. Udah begitu belum? Belum, berarti merasa sok suci ya. Kalau di masjid
Memang kalau di Ka'bah jadi orang suci. Belum lihat ada monster di Ka'bah. Ngeri kita. Ngeri bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Badannya di tanah suci, batinnya bukan manusia. Jadi walaupun berhala itu sudah dibongkar semua oleh Rasulullah, 360 lebih berhala, sekarang berhalanya sudah lain. Ya, sudah lain hari ini. Ya, coba aja lihat. Ya, orang lagi tawaf, sempat posting. Kalau mau rekam aja, tapi nggak usah postingnya nanti. Ini posting langsung. Masya Allah, lagi tawaf ya Allah. Gitu ya, mengerikan. Belum lagi nanti yang otaknya fulus. Dia bawa jamaah nih ya. Tapi dalam pikiran, ini jamaah ngasih tips nggak ya? Gitu. Belum lagi nanti yang calo-calo mencium hajar aswad. Coba lihat orang tuh berebut mencium hajar aswad. Itu kenapa? Orang pun beragama hari ini pakai nafsu. Sehingga mencium hajar aswadnya pakai nafsu. Sikut kiri, sikut kanan. Pakai calo. Kalau nggak pakai calo, dia sikut-sikutan. Nanti akan ada masanya orang kalau cium hajar aswad itu antri pelan-pelan, malah dahuluin orang. Nggak tahu kedapatan nggak bu masa itu nanti ya. Semoga ya. Semoga kalau dipanjangkan umurnya insya Allah dapat. Kalau enggak ya semoga mati syahid ya. Amin. Kapan Allah mulai buka futuh kolbu? Ciri-cirinya sudah nggak mulai nyaman sama komunitas lama. Nyamannya dengan keluarga yang baru, yang hanya membicarakan Allah, Rasulullah, sholawat gitu. Bukan karena merasa sok suci, tapi mulai merasakan ada unsiyah, ada keintiman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu kabar gembira yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Wa man khalatan nas lam tastaqim lahum Allah hala. Karena kalau masih juga bersama orang ya, dia tidak akan muncul keistiqomahannya, masih terbawa-bawa. Walan tasif lahu al-muamalah lima yansha' anil khaltah min al-mudarat wal mudahanat, karena masih kesana kesini, masih sibuk. Kecuali nanti sudah usul, kesadaran bertuhannya sudah permanen. Mau makan, mau minum, mau diam, mau tidur, mau ke kiri, mau ke kanan, mau traveling, mau di rumah aja, kolbunya tetap istiqomah kepada Allah. Termasuk nih nanti Dawami dan teman-teman nih, Taufik dan semua teman-teman ini yang masih mahasiswa, matengin sekarang ilmu makrifatullahnya, biar nanti kalau ente jadi dai, diundang ke sana, ke sini, kemanapun, nggak perlu lagi kemudian khawatir dengan berubahnya niat dari menyebarkan dakwah supaya orang datang ke Allah menjadi menyebarkan dakwah atas nama dolar, rupiah, dan real. Ya, kalau amplopnya dikit ditandain, nggak usah terima lagi. Nanti begitu. Tapi kalau emang niatnya hanya nyebar ma'rifatullah, bagi dia sama aja. Insya Allah ya. Jadi nggak mengganggu di hatinya. Paling mengganggu dompetnya. Ya. Al-Faqir As-Sadiq huwa Samiri Bani Israel ya. Abadan yaqulu la masas wa la yarkun lan nas wa amma idza kana al-farqat nasba shabab al-khalta wa awqa fiha mukhalibuhu wa yatma fi dukhul ila Allah ila hadratillah fama ashadda bu'dahu ma aswa haluhu. Walam yasma' qawlahu sallallahu alaihi wasallam la yuflih al-mar'u hatta yuflih jalisahu. Hatta yufliha jalisuhu ya. Al-mar'u ala dinihi khalilihi. Jadi kata Nabi SAW, orang itu nggak akan futuh sukses rohaninya sehingga teman duduknya itu yuflih. Orang yang memang muflihun, orang-orang yang kolbunya beres. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang berdasarkan khalilnya. Dajjal, nama kecilnya siapa? Samiri.
itu supaya dia bisa melawan semua para nabi, itu dikucilkan, dikholwatkan ke pulau. Lo ada yang mau jadi tentara Dajjal nggak pernah kholwat. Dajjal itu waktu kecil namanya Samiri, yang bimbing dia zikir langsung Jibril. Antum baca semua riwayat begitu. Lo ente mau ngelawan Dajjal, gurunya sibuk sama Google, sibuk sama handphone, sibuk sama aib orang. Mursyidnya tidak tembus kalbunya kepada Allah, malah nuduh orang yang jumpa rohani malaikat, jumpa arwah-arwah, bahkan jumpa nabi dengan halu. Terus gimana nanti kalau ketemu Dajjal? Dajjal yang bimbing dia dulu siapa? Jibril. Tapi kan dia nggak patuh sama Jibril. Jadi zikir-zikirnya, ente kalau ngelawan Dajjal dengan zikir-zikir itu nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita. Ya berdoalah semoga Allah ya tunjukkan jalan. Gimana cara ngelawannya? Nabi Musa aja ketemu diam. Betul nggak? Nabi Harun dianggap beliau gagal sehingga Bani Israel kemudian menyembah patung sapi betina, patung anak sapi. Itu jenggotnya ditarik. Giliran Dajjal dia langsung bulu kuduknya bergidik langsung. Sekelas Nabi Musa ngelihat Dajjal itu ngeri, ngelihat Samiri itu. Maka jangan kira-kira kita ini kalau jumpa Dajjal ente masih mukmin, dicabut imannya nanti. Jadi jangan kemudian sok-sokan udah ngaji di ribat tar ketemu Dajjal lah. Kita aja belum tentu beres ini. Kita sedang belajar memperbaiki diri ini. Sama-sama lah ya. Insya Allah. Lagi sama-sama kita latih. Makanya walaupun kita tetap ada latihan zikirnya, tapi jangan sampai zikir itu menipu ya, memperdaya. Kaifa yatma' fi sawnil anfas man lam yatawaqqa suhbatan nas. Ya, bagaimana mungkin orang berkehendak menginginkan untuk menjaga dirinya ya, sedangkan dia tidak menjaga persahabatannya. Oleh karena itu, bermajlislah dengan ahlullah, berkawanlah dengan orang-orang yang kalbunya terpaut dengan Allah. Jadi kalau mau cek ini ciri-ciri orang akan usul kepada Allah apa? Gaulnya sama siapa? Gitu ya. Nanti dicek, kalau dicaci marah nggak, kalau dipuji melayang nggak. Kalau dia biasa-biasa aja semua dia pulangkan kepada Allah, insya Allah itu tanda bidayahnya sedek ya, bidayahnya oke. Kaifa yurja syuruqu anwar qalbihi wa lam yakum bi adwabi rabbih. Bagaimana mungkin mengharapkan kalbunya terbit cahaya sedangkan dia tidak menunaikan, tidak menerapkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat surat Mumtahanah ayat 1, ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai manusia, wahai orang beriman, jangan engkau jadikan musuhku dan musuh engkau sebagai aulia, pelindung. Aulia sebagai kawan dekat. Min duni, selain aku. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang shadiq, gaulnya nggak terlalu gaul. Orangnya gaul, tapi dia nggak akan terlalu banyak. Di sini dia punya teman, ente jangan bangga begitu. Kita curiga, jangan mukamu banyak. Ya, dari dulu orang-orang yang berprinsip itu jelas. Dari awal negara Indonesia ini ada ideologi itu langsung memisahkan orang. Ini ideologi nasionalis, ini PKI, ini apa agama, apa itu langsung bisa-bisa. Masa dalam beragama kita nggak begitu? Ini bukan ngajak untuk berpisah-pisah, bukan. Ini untuk al-najah wal falah fit tariq ilallah. Kalau sudah mulai berjalan kepada sisi Allah, mesti mulai pilih-pilih. Makan aja kita pilih-pilih kan, kalau kita udah tahu ini makan bahaya. Nah, kira-kira begitu. Makanannya bagus, tapi di badan kita nggak bagus. Coba daging kambing yang ada gaji-gajinya, oke nggak? Enak nggak? Ya, dia jahat nggak? Enggak, dia nggak jahat. Cuma tubuh kita dulu sudah teledor makannya kebanyakan, nggak jaga kolesterol, maka sekarang kita nggak makan itu. Bukan salah sih, salah kita yang makannya kebanyakan.
Hanya orang yang sombong dan bodoh yang mengatakan bahwa karena salah daging ini nih, aku begini sekarang gitu. Dia yang makan, dagingnya disalahin. Dagingnya nggak pernah boleh menjawab. Wala adu wa akbar mimman yasudduka bi suhbatihi anillah. Siapakah musuh Allah itu? Musuh Allah itu orang yang membuat engkau terhalang kepada Allah. Maka punya pasangan harus yang mendukung kita kepada Allah. Kalau enggak, tinggalin aja. Ini sudah bab jalal nih. Nggak bisa diperbaiki, tinggalin. Tapi semoga bisa diperbaiki. Diajak ngaji bareng. Ya, ajak ngaji bareng. Ini yang suami istri udah ngaji bareng ya. Bang Tezar udah nih ya. Udah nih udah. Itu masih jomblo aja. Kohar nih sudah nih, dah Buya Mursal sudah, ini rata-rata sudah. Istri sudah, harus sudah, apa? Sudah, minimal nggak bisa offline online lah. Nggak mesti ngaji sama kita. Yang penting dia ngaji ma'rifatullah sama siapa aja. Kan di luar kita juga banyak orang yang mengerti bab ini. Katanya gitu ya. Silakan nggak masalah. Yang penting dia punya aktivitas ngaji. Ya pengajiannya bikin dia tambah sayang sama makhluk Allah. Ini abis ngaji di mana ente langsung ngeremehin ustadz lain, kayak lebih alim dari ustadz fulan. Jangan gitu ya. Cukup katakan oh kita beda jalan sama dia. Nggak usah kemudian menghina si ustadz ya. Jadi siapa musuh terbesar? Siapapun yang menghalangi jalanmu kepada Allah, maka berdoalah semoga rumah tangga yang sudah punya rumah tangga ya, yang punya istri, punya pasangan, punya suami, punya anak, punya kerjaan, semuanya mendukung jalannya mendekat kepada Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi ya. Falfirar al-firar ayuhal faqir min suhbatil alam waqtafi bi suhbati rajulin yuzahiduka fid dunya bina'tid dalala ala Allah in wajadta. Cukuplah ya, larilah, al-firar, menjauhlah ya. Daripada apa? Dari engkau bersahabat dengan alam. Cukuplah kamu punya satu teman ya, tapi dia mengeluarkan cintamu kepada selain Allah walaupun orangnya cuma satu. Waj'al hawaka maqsuran ala hawa, jadikan hawamu dididik ikut kepada hawanya. Wafni fihi fana man istaulat alaihil mahabbah wala yasuddanaka syaitan an awamirihi wa nawahi. Itu orang itu kita sebut mursyid ya, guru syekh. Jadi cukuplah punya guru satu daripada guru banyak tapi bikin ente teler ya. Guru banyak malah kemudian jadi juri. Mending satu guru sampai. Satu guru, satu mursyid, satu torekot aja cukup, tapi bisa bikin kita terdidik. Banyak belajar torekot, dalamnya intinya ternyata pengen jadi mursyid. Lama-lama jadi bul. Kullama tamassak bi mahabbati wahai faqir, setiap kali engkau berpegang teguh dengan cinta kepada orang yang mengeluarkan cinta dunia dari kalbumu, illa wasalta ila mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu sampai kepada mahabbatun Nabi. Siapa orangnya kita sebut tadi apa? Syekh mursyid arif billah. Wa kullama tamassakta bi mahabbatin Nabi, setiap kali engkau berpegang teguh dengan cinta kepada sang Nabi. Jadi guru mursyid itu tidak mendidik muridnya supaya ikut dia, tapi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendidik muridnya supaya menatapnya, tapi supaya menatap Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara menatap Allah mesti lewat Nabi dulu. Maka setiap kali engkau cintamu ketemu dengan cinta Nabi, tatapanmu sampai kepada tatapan kolbu Nabi, illa wasalta ila mahabbatilah, pasti kamu sampai kepada cinta kepada Allah. Jadi kalau rumusnya gimana? Cintai guru yang mencopot rasa cinta dunia di kolbu, otomatis kita akan cinta kepada Rasulullah. Cintai Rasulullah semutlak mungkin, sebanyak mungkin. Nanti di baliknya tak ada tabir nur, langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna patuhilah aku ya, waman ata'ani atau Allah. Siapa yang mematuhiku berarti dia patuh kepada Allah ya.
Wa hadzal qadar la yasul li faqirin aqada ala qalbihi uqdat as-sidq, dan itu mustahil terjadi kecuali si murid punya sifat sidik. Disebut murid sadiq, zahir batinnya sama, dia sungguh-sungguh kepada gurunya dan dia tidak berpaling kepada selain Allah, ya. Wa akkadaha bi uqdatil azmi, dan dia kuatkan dengan ikatan azam. Fa kharaja min baiti nafsihi, maka dia keluar dari sisi egonya, hajiran lima siwallah, ya, dengan dia menjauhkan diri dari selain Allah, minal ahbab wal aulad wal azwaj, ya, sehingga dia berkeluarga, berkawan, tidak mengganggu rahasia dia bertuhan, ya. Fa'awa ila kafir rahmah rabbaniyah, Nabi itu mentalak Aisyah enggak? Mentalak Khadijah enggak? Ketika beliau sedang menyepi, berkhalwat di Gua Hira, itu Khadijah ditalak enggak? Nabi itu sholatnya paling bagus. Apakah beliau menelantarkan istri-istrinya? Nabi itu sedekahnya paling keren. Apakah beliau kurang menafkahi istrinya? Tidak. Itu maksudnya, ya. Jadi sidik, kalau dalam kalbunya ada sidik, maka dia akan keluar dari egonya, dia gak akan terganggu oleh masalah keluarganya, ya. Fa'awa ila kahfir rahmatir rabbaniyah, maka dia akan berangkat kepada, ini bahasa majazi, ya, wilayah rahmah rabbaniyah. Kalau di sini goa, ya. Fa'ammadahu Allah bi anwaril qurbah wal istifaiyah, maka Allah akan memanjangkan baginya nur kurbah, nur kedekatan, wastifaiyah, dan penyucian. Fanala ghardahu wa maqsudahu, maka sampailah tujuannya. Faradiyallahu an man tafarraga li suhbatir rijal qalban wa qaliban, maka beruntunglah orang, ya, karena dapat ridha Allah, asbab dia berguru, bersahabat dengan seorang dengan kolbunya dan juga zahirnya, qalibnya. Wa sadaqa ahlul haqqi fi ahwalihi, dan sungguh benarlah ahlul haqq fi ahwalihi. Wa inna zahir ainul batin, karena zahir itu intinya batin, sebagaimana batin sumbernya zahir. Wa tajarrada an kulli aqin fi batinihi, dia berjuang membuang semua ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dari batinnya. Wa syaghala fi zahirihi, lalu dia sibuk menjalankan riyadhah mujahadah secara zahirnya. Farabiha wa rabbaha, dia bisa membuat dirinya beruntung, bermakrifat kepada Allah. Nanti pun dia bisa rabbaha, dia bisa membagi keberkahan untung makrifatnya ke orang. Ini yang disebut da'i. Ngajar makrifat nggak mesti guru loh, ya, bisa kawan, teman diskusi, itu bisa. Wa hadza ma wajaba bihi lilam wa nufattinu ya faqil hadzal kalam fa innahu safitu salamati min iqamatil malamati wassalam. Jadi intinya beliau sedang ingin mengatakan bahwa mulailah berguru itu dengan sidik dan niat, ya, niat yang benar. Itulah alasannya kenapa kita hatta al-yawm sampai sekarang masih baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan ya Buya Aldomi terima aku jadi muridmu, bukan, tapi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, supaya tidak terganggu nanti oleh sisi manusiawi beliau, gitu, ya, atau ada masalah problem-problem sifatnya manusiawi. Semoga Allah Ta'ala